Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an ala man kana khuluquhul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan pada hari ini, yaitu Ramadan yang ke-20-an, sudah kita menjalani. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan badan, rezeki yang berlimpah, pahala yang berlimpah di bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan ke haribaan kita, junjungan kita, beliau tidak lain yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya Rasulullah adalah khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Yang ulun hormati, yang kita hormati bersama-sama kepala SMP Citra Madinatul Ilmi, Ustadz Arif Baitika Rahman, MPD, yang kita hormati dan yang kita muliakan, yaitu Ustadz dan Ustazah, guru pengajar kita, yang mendidik kita, yang mentransferkan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berberkah. Pada hari ini, kita akan berbicara tentang dengan tema judul yaitu tentang Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Al-Qadar yaitu kemuliaan. Sebagian ulama menyebut itu adalah menyempitkan, artinya menyempitkan waktunya karena waktunya sangat singkat. Ada juga ulama menyebutkan itu yang sudah ditentukan. Al-Qadar itu artinya sudah ditentukan. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Qadar termasuk dalam surah yang ke-97, yaitu surah Makkiyah, turunnya sebelum hijrahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Surah Al-Qadar berisi tentang cerita di mana kemuliaan yang terjadi di pada malam Lailatul Qadar tidak akan pernah terjadi di bulan-bulan lainnya. Sebagaimana bunyi dari surah Al-Qadar itu sendiri, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, dari ayat ke-1 yaitu ayat pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Al-Qadar. Al-Quran diturunkan. Kemarin sudah menyambung dari cerita sebelumnya, Nuzulul Quran, ini ada kaitannya dengan surah Al-Qadar. Para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran turunnya di malam 21, yaitu malam Al-Qadar.
Yang lebih tahu, yang lebih a'lam yaitu Allah. Karena semuanya itu adalah penuh dengan kemuliaan. Jadi tidak perlu kita mendebatkan sesuatu hal yang hal itu sendiri mengandung kebaikan. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa gerang? Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Seperti itu artinya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita bandingkan 1000 bulan adalah kurang lebih 83-84 tahun. Nah, jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, maka kebaikan yang kita dapatkan yaitu 1000 bulan. Pahala yang kita dapatkan sebanding dengan 83 tahun. Nah, makanya kita berlomba-lomba di akhir 10 Ramadan ini. Jadi malam tadi kan malam 21. Nah, jadi sudah kita di 10 terakhir itu kita fokuskan untuk ibadah. Untuk membaca Al-Quran, sholat tahajud, atau qiyamul lail, bersedekah. Kalau kita fullkan dalam 10 hari terakhir itu, maka insya Allah waktu-waktu kita isi dengan sesuatu hal yang baik, yang berfaedah tadi, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Kenapa? Karena 10 terakhir di bulan Ramadan kita fullkan. Kalau kita pikir, kemungkinan umur kita tidak sampai sebanyak itu 83 tahun. Malah ada yang umur sudah 20 meninggal, ada yang 15 tahun sudah meninggal. Ini dinilai dengan pahala kita sebanyak 83 tahun. Luar biasa bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu turun malaikat. Ruh itu ada yang menyebutkan yaitu malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Atas perintah Allah, atas izin Allah, para malaikat turun ke bumi pada malam itu untuk mengurus urusan baik rezeki, ajal, kehidupan kita, semuanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, tadi pada malam ketika terbit fajar pagi sudah selesai. Sudah selesai maksudnya Lailatul Qadar sudah habis masanya. Makanya disebutkan situ Al-Qadar, ada ulama menyebutkan yaitu waktu yang sempit, waktu yang singkat. Nah, jadi kita memang ketika malam itu full kan untuk beribadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Di bulan yang penuh berkah ini juga Rasulullah bersabda, "Lamma hadara Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Bulan Ramadan ini yaitu bulan yang diberkahi. Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa padanya pada bulan itu. Tuftahu fi abwabul jannah. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka jahim ditutup. Nah, bulan Ramadan nih pintu surga itu dibuka lebar oleh Allah. Tinggal kita aja lagi maukah kadangkah kita beribadah. Kadang-kadang ya kita nih banyak godaannya. Wa tughallu fihi syayatin. Iblis, setan-setan dibelenggu, diikat. Nah, apalagi iblisnya sudah diikat, setannya sudah diikat, tapi kenapa kita masih malas? Ya, itu menjadikan suatu kebiasaan dalam diri kita, yaitu yang namanya nafsu. Ternyata dalam diri kita sendiri, sedangkan iblis, setan semuanya sudah diikat, masih aja kita tergoda dengan sesuatu hal yang tidak berfaedah di bulan Ramadan.
Pada bulan itu terdapat Lailatul Qadar. Nah, pada malam itu juga terdapat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hebatnya surga dibuka, pintu neraka ditutup, para iblis dan setan-setan diikat. Pada bulan Ramadan ini terjadi juga yaitu satu malam, yaitu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalang dari kemuliaan atau keutamaannya, sungguh dia telah terhalang. Nah, bila kita terhalang, berarti kita kada dapat mengambil hikmah pelajaran yang di bulan Ramadan ini. Jika sifat dan kelakuan kita setelah bulan Ramadan tidak berubah, selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti hikmah di bulan Ramadan kita terlepas. Kita tidak mendapatkan apa-apa kalau tidak ada perubahan dalam diri kita tentang hal kebaikan. Sama aja pun di bulan Ramadan lawan kada bulan Ramadan, berarti kita memang terhalang. Hanya puasa pertama sudah melihat kalender, apabila hari raya, nah itu kita gawian. Kita selalu yang seperti itu. Akhirnya di akhir Ramadan pun kita mengucapkan alhamdulillah ada puasaan lagi. Nah, jadinya akhirnya sifat dan akhlak kita yang kita perlu dapatkan di bulan Ramadan akhirnya tidak dapat. Lalu Ibnu Katsir mengomentari hadis ini, dia berkata yang diisyaratkan hadis ini ialah adanya Lailatul Qadar. Lalu ada lagi hadis yang mengatakan, wahai Rasulullah, langsung artinya saja, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Lailatul Qadar. Apakah malam itu pada bulan Ramadan ataukah pada selainnya? Bulan Ramadan, kah terjadinya Lailatul Qadar itu atau di bulan-bulan lain kah? Beliau berkata pada bulan Ramadan. Nah, seperti tadi sudah Ustaz sebutkan sebelumnya, malam kemuliaan itu terjadinya pada malam bulan Ramadan. Apakah terjadi sudah pada zaman Nabi terdahulu? Berkata, berarti sudah ada bersama para Nabi terdahulu. Nah, berarti Lailatul Qadar itu sudah pernah terjadi juga pada Nabi-Nabi sebelumnya. Bukan terjadi pada Nabi Muhammad saja. Lalu apakah setelah mereka wafat malam Lailatul Qadar tersebut diangkat atau malam tersebut akan tetap ada sampai hari kiamat? Nabi menjawab, akan tetap sampai ada pada hari kiamat. Nah, berarti sampai wahai ini pun kita Lailatul Qadar tetap turun. Jangan namanya aja Lailatul Qadar. Belum malam tadi ketemu Lailatul Qadar. Siapa? Nah, adingnya sekalinya Lailatul Qadar lain. Lah, itu berarti kita ya, berarti Lailatul Qadar sampai hari kiamat akan terjadi atau akan turun pada bulan Ramadan. Kalaupun meninggal para nabi-nabi terdahulu, meninggal Nabi Muhammad, lalu Lailatul Qadar kada turun lagi, kada. Sampai saat ini Lailatul Qadar tetap turun. Jadi kita hendaklah berlomba-lomba mendapatkan malam kemuliaan itu. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu apa gerang ciri-cirinya? Lalu kita kan berpikir apa gerang ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu? Nah, para ulama sudah memberikan sebagai panduan mereka juga dengan hadis-hadis Rasulullah memberikan ciri-ciri. Yang pertama yaitu udara terasa sejuk dan tenang. Malam Lailatul Qadar itu udara terasa sejuk dan tenang. Itu ciri-cirinya datangnya malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri ini tercantum dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas Rasulullah SAW yang artinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Di pagi harinya cahaya mentarinya lembut dan berwarna merah. Nah, itu ciri-cirinya. Malam itu tenang, tidak panas. Siangnya mentarinya lembut dan berwarna merah. Artinya mataharinya. Kenapa? Karena ketika malam itu malaikat turun tadi, tanazzalul malaikah. Nah, itu satu yang pertama. Yang kedua, langit di malam hari terlihat bersih. Pada malam Lailatul Qadar, langit terlihat bersih langit. Tidak adanya awan, suasana tenang dan sunyi serta tidak adanya panas maupun dingin.
ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar itu langit bersih, udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Maksudnya bintang ini tidak berjalan. Ada kalau bintang berjalan tenang semuanya bintang-bintang itu. Yang ketiga, matahari terbit dengan cerah dan teduh tadi. Sudah disebutkan di atas tadi. Pada pagi harinya, matahari terbit tidak terasa menyengat dan terkesan teduh. Hal ini sebagaimana dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, pagi hari dari malam Lailatul Qadar terbit matahari tidak menyengat, bagaikan bejana sampai meninggi. Nah, paginya itu tidak menyengat. Malam Lailatul Qadar yang keempat yaitu terjadi pada malam-malam ganjil. Nah, jangan malam ganjilnya aja dipilih lah. Kalau bisa kita fullkan 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Tapi para ulama memang ada memberikan kita clue, memberikan ciri-ciri atau hitungan yang mereka sering mungkin mereka sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Sudah ada hitungannya. Karena para ulama kita, para wali-wali kita yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah tahu mereka dan tahu mereka hitungannya. Karena mereka sering mendapatkan setiap tahun. Oh, bila puasanya tanggal ini, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, Lailatul Qadarnya ternyata di tanggal ini. Nah, itu. Jadi kita kada repot-repot lagi. Dalam sebuah riwayat disebutkan malam Lailatul Qadar dapat dijumpai di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam ganjil berarti malam tadi, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Itu sering terjadi malam Lailatul Qadar turunnya. Yaitu di malam-malam ganjil. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menuliskan, nah berarti Sidin ini rancak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Sidin berikan kepada kita, yaitu pertama, jika hari pertama Ramadan jatuh pada malam Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Kita tadi malam apalah? Malam Ahad, malam Minggu. Nah, berarti menurut perhitungan yang sudah tertulis dalam kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali mengatakan apabila terjadi malam Ahad atau malam Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Nah, kedua, jika malam pertama jatuh pada malam Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 Ramadan. Pian yang mana puasanya tadi? Malam Sabtu kah pian puasa? Atau malam Minggu kah? Yang manunya mulainya. Selanjutnya, jika malam pertama Ramadan jatuh pada malam Kamis, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 25 Ramadan. Keempat, jika malam Ramadan jatuh pada malam Sabtu, yang pertama tadi malam Ahad, ya malam Sabtu, Lailatul Qadar jatuh pada malam 23 Ramadan. Yang terakhir, jika malam pertama Ramadan jatuh pada malam Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27 Ramadan. Nah, sudah nyaman kita nih, kita melihat sudah, tapi jangan diopang kita melaksanakan yang pas yang malam dalam malam-malam itu, kalau bisa full di malam yang ganjil atau fullkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Memang tidak ada kepastian mengenai kapan datangnya malam Lailatul Qadar, namun rumus tersebut kebiasaan para ulama kita. Nah, mereka dapat Lailatul Qadar ternyata awal Ramadannya di tanggal ini. Nah, tapi kada salah pang kita sebagai manusia yang penuh dosa, yang ibadahnya masih sedikit, masih banyak melakukan dosa,
tidak mengapa kita berharap di malam-malam ganjil itu kita fullkan atau 10 hari Ramadan tadi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di penghujung Ramadan ini. Kenapa para ulama kita akan menangis di akhir Ramadan ini? Kenapa? Ya tadi, karena meninggalkan Ramadan. Apakah kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Tapi kalau kita, sebaliknya, Alhamdulillah tinggal 10 hari lagi Ramadan selesai. Karena apa? Karena kita menganggap puasa itu sesuatu hal beban. Kenapa? Karena kadang makan. Ya tadi. Tapi kalau para ulama mereka memandang tidak seperti itu. Mereka akan menangis karena mereka takutnya tidak ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Karena bonus pahala, bonus ibadah yang di bulan Ramadan ini sangat-sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita aja lagi mau kada berubah, mau kada berbaik. Jadi mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ta'lim kita pada hari ini bisa kita mengambil intisari, mengamalkan dalam kehidupan kita di bulan yang Ramadan ini yang tersisa beberapa hari lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz.